Ini komputernya dari sini ya? Ya, Bu. VIP. Kelasnya. Tadi sebelum saya masuk ada guru siapa? Guru Nadia. Dia belajar apa di sini? Dulu PPKN. Belajar bikin. Berarti ya cuma gambar. Yang mau disek terus
dalam Al-Quran terdapat tiga istilah ya, yaitu libas, siap, dan sabil. Kalau libas, mereka tiga-tiganya sama-sama memiliki apa yang sama, yaitu penutup. Jadi kalau digabungkan sama materi yang berpakaian itu ada kaitannya lah. Jadi kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian yang lahir dan batin. Kemudian kalau siap itu karena ide dasarnya ada bahan pakaian akan dipakai. Kemudian fungsi pakaian, silakan dibaca Mbak Mas Zaki. Mbak Zaki. Oke. Mas Zaki dibaca. Pertama bentuk aurat. Aurat adalah tertutup atau tidak dilihat oleh yang bersangkutan diri. Kedua, sebagai penjelasan yang digunakan untuk memperindah dan mempercantik. Yang ketiga, sebagai bentuk identitas, yaitu pakaian yang dikenakan oleh seseorang sebagai menjadi bentuk identitas seseorang itu. Dan terakhir, dapat melindungi diri dari bicara untuk menjaga kesehatan manusia dari sifat ultraviolet panas. Kalau menutup aurat yang laki-laki itu batasnya apa? Dari Kalau yang perempuan? Sarok. Kalau yang perempuan batasnya tangan dan muka. Kemudian di sini kan ada sebagai perhiasan yang digunakan untuk memperindah dan mempercantik. Kemudian ada sebagai penunjuk identitas. Jadi kita sebagai muslim itu harus berpakaian yang sesuai identitas kita. Kalau kita perempuan ya berarti harus berpakaian yang kayak perempuan. Kalau kita laki-laki ya berpakaian kayak laki-laki. Terus yang terakhir dapat melindungi diri dari bencana. Contohnya kayak sinar matahari kan, kalau berpakaian kan jadi tutupan biar nggak panas. Kemudian membiasakan ada berpakaian. Dibaca Mbak Riris. Itu membiasakan ada berpakaian. memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat tetapi dengan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Yang kelima, tidak memakai beberapa pakaian. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada sebab adalah non-muslim. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan pada berpakaian. Yang terakhir, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Itu adalah membiasakan ada berpakaian. Jadi berpakaian itu ada tata caranya. Kemudian next, berhias. Pengertiannya baca Mbak Sisa. Mbak Nadia baca. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, diartikan secara memperlakukan diri dengan pakaian warnanya yang indah gembira, bersandar dengan sandaran yang indah dan gembira. Namun secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk berhias dengan berbaju busana, hiasan ataupun yang lain dan dapat berbentuk diri bagi pemakaiannya sehingga munculkan kesanjuran bagi yang melakukan serta menambah rasa percaya diri. Nah, ini tadi apa pengertian dari berhias, yaitu usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Kemudian selanjutnya rambu-rambu yang harus ditaati seorang muslim dalam berhias. Mas Ilham dibaca. Selanjutnya harus dilatih seorang muslim dalam berhias. Yang lurus berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai peringatan bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
D. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. C. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol muslim. D. Tidak berlebih-lebihan. E. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang Hindia. F. Berhias menurut kelaziman dan kepatuhan dengan memperhatikan jenis kelamin. G. Dilarang berhias untuk keperluan berboya-boya ataupun ria. Terima kasih. Ini adalah rambu-rambu yang harus ditaati orang muslim dalam berhias. Jadi kalau mau kemana-mana itu ya usahakan kayak maksudnya nggak terlalu menor lah sebenarnya. Make up-nya juga terlalu menor. Kemudian membiasakan anak berhias. Mas Ulin dibaca. Bro, Mas Ulin baca. Membiasakan anak berhias. Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam juga mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharapkan dalam perhiasan, yaitu A. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra. B. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh, pakaian ketat. C. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. D. Pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. E. Tato dan mengikir gigi. F. Menipiskan alis. G. Menyambung rambut. Sudah. Itu adalah membiasakan anak berhias. Jadi ini ada beberapa hal yang diharapkan dalam perhiasan. Kalau laki-laki dilarang memakai emas dan sutra, kemudian pakaian yang mempertajam bagian tubuh, kayak pakaian yang ketat, biasanya itu kebanyakan yang perempuan. Tapi laki-laki juga bisa. Oh, Pensil gak oleh. pokoknya gak apa-apa tapi saya gak sampai kelihatan tubuhnya lah. Sendrawat itu masuk itu. Pakaiannya terlalu ketat ya gak boleh. Kata apa? Nek pakaian terlalu ketat kan kok organ kita tidak bisa bernafas. Oh, ya cuma itu. Ini mana sih? Iya, ya sewajarnya. Ya ngerti apa? Gak apa-apa. Ngerti waktu juga kesalahan tadi pakaian ini. Kesalahan biasa pakaiannya kayak gimana? Kemudian laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki tidak boleh. Akhir zaman, kiamat. Sesuai. Kemudian yang materi ketiga yaitu bertamu. Bapak ya? Pengertian dan pengertian. Pengertian ada bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjadi silaturahim. Maka dari itu penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara berlebihan. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh ajaran agama juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertemu seorang bisa menjadi persaudaraan, bahkan dapat menjadi kesamaan untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, ini tadi mulai bertamu yaitu sudah dibacakan oleh Pak Maya. Dengan bertamu seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kemudian bentuk adab bertamu. Mbak Nia. Itu ada bertamu. A. Pilih waktu yang tepat. B. Itu waktu memberikan keren. C. Tamu laki-laki barang masuk dalam rumah. Atau rumah dia seorang
Gunanku enek papat enom. Kok iso lagi entek? Jadi kalau kita bertamu Kondur nanti. jajanku beberapa kali terus habis itu silakan makan yang nggak boleh itu. Kalau di rumah nggak boleh ya, minimal maksimalnya 3 kali. Kalau misalnya nggak buka pintu, ya mungkin lain waktu bisa ketemu dengan saudaranya tersebut. Kemudian membiasakan Anda bertamu. Bersedia, monggo. Apabila kita mengetahui manfaat tamu, maka kebiasaan Tapi coba kebiasaan pertama harus dibiasakan ya. Kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antara individu, tetapi juga bisa antara individu dengan masyarakat atau bahkan antara masyarakat dengan Biasakan Anda bertamu. Kemudian materi yang terakhir yaitu menerima tamu. Kak Irul, bukan dibaca. menurut kami bisa bahasa Indonesia menerima tamu pertemuan gabungan adalah orang yang mendapat atau menerima dengan butuhnya menggunakan pembicaraan yang memadai siapapun orangnya yang berani atau apapun Menerima tamu itu tadi artinya yaitu kedatangan orang yang bertamu. Jadi kita yang datang itu harus apa? Kemudian juga Anda menerima tamu. Setelah Anda menerima tamu, apabila kedatangan tamu itu hendaknya berpakaian sopan. Terus terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah. Jawablah salam dan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila si rumah tersebut, tuan rumah tersebut memberikan salam. Kemudian menunjukkan wajah yang berseri-seri. Jangan kok bertamu, tapi wajahnya itu sedih. Harus senang. soalnya ngambil uang. Kalau anak bintang ya itu beda lagi. Lah itu. Angin. Kemudian dipersilakan masuk dan duduk, kemudian menyuguhi hidangan dan minum. Apabila yang tuan rumahnya tidak menyuguhi ya jangan minta, dan tunggu aja. Tapi sediaman yang bertepuk tak sih itu. Iya bu. Kalau nggak tak gimana bu? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mungkin yang kita aja. kita aja dengan kata-kata yang baik. Bu, saya mau harus ada air. Kemudian membiasakan Anda menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif. Harus juga terhadap tamu tersebut. Jangan sampai kehadiran tamu itu munculnya pikiran negatif. Ya itu tadi harus senang, harus ceria ketika ada orang yang bertamu.
Sudah langsung saja kita tes sedikit ya. Silakan berdiri semua. Ini pemanasan ya Mas ya. Kalau saya bilang ular, berarti kalian jawab pendek. Ular. Ular. Kalau saya bilang cantik, berarti jawab panjang. Kiri. Ayo. Ular. Cacing. Ular. Cacing. Cacing. Nah, sekarang kita buat gerakannya. Oke. Kalau ular tadi apa? Berarti gerakannya panjang. Pendek. Ular. Ular. Kalau cacing kebalikannya. Panjang. Cacing kan panjang, berarti gerakannya pendek. Cacing. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Berarti yang salah maju ya. Oke, itu tadi pemanasan. Ular. Maju. Kurung. Cacing. Ular. Cacing. Cacing. Ayo maju. Ular. Cacing. Ular itu paling pendek. Ular. Ular. Cacing. Ayo maju. Kurang dua lagi. Ular. Ayo lagi maju. Tinggal satu lagi. Cacing. 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 Ular. Cacing. Ular. Sudah. Ini saya jawab pertanyaan. Kuis beraja. Kebetulan saya hari ini nggak bahagia karena bentar, karena toko di sekitar itu pada tutup semua. Karena kan anak-anak pada liburan ya. Ini siapa yang mau menjawab duluan? Dan termasuk bentuk ada bertamu adalah termasuk ya. A, B, A.
akhiri sebaiknya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali agar ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Ya, mohon maaf ya. Nanti yang maju siapin aja. Besok dapat hadiah. Apa saja namanya? Hadiah. Roti sih. Daging, kulit, minyak, barilin sama hadiah. Hadiahnya menyusul ya minggu depan. Terima kasih. Yang banyak biar aja.